Tidak semua orang bisa disebut arsitek. Setidaknya tidak sembarang orang berhak menyandang predikat arsitek dan berpraktik profesi sebagai arsitek dalam konteks spesialisasi profesi pada masa sekarang ini. Namun demikian, hal ini tidaklah serta-merta menghilangkan hak dasar manusia untuk bermukim, merancang, dan memilih ruang tinggalnya sendiri. Memilih ruang tinggal sendiri bisa diartikan sebagai suatu rangkaian olah pikir dan olah rasa dan perwujudan daya upaya, mulai dari bercita-cita, berkeinginan, membayangkan, lalu mulai merancang, membuat gambar rumah idaman, hingga membangun rumahnya sendiri sesuai dengan apa yang tergambar dalam benaknya. Pada tahun 2017, Undang-Undang Arsitek telah diundangkan dan berlaku efektif. Tentunya hal ini menjadi kabar baik khususnya bagi kalangan profesional arsitek. Bagi masyarakat, kabar baiknya adalah bahwa undang-undang ini ternyata memberikan jalan tengah, sehingga masyarakat yang hendak membangun rumahnya sendiri, ruang bermukimnya sendiri, tidak harus terbentur pada aturan. Untuk itu, saya memberanikan diri membuat audiobook ini. Dalam audiobook ini, saya akan mengangkat tema 6 tahap merencanakan rumah impian sederhana Anda, untuk membantu mewujudkan cita-cita Anda. Audiobook ini akan saya bagi dalam beberapa part. Untuk itu, ikuti terus audiobook ini secara lengkap. Saya mencoba menempatkan audiobook ini sebagai semacam panduan sederhana. Bukan panduan berarsitektur sebagai profesi, melainkan panduan olah pikir, olah rasa, visualisasi, dan pengejawantahan gambaran ruang tinggal idaman yang tadinya hanya ada di dalam kepala agar menjadi nyata. Sebelumnya, saya sarankan Anda untuk rileks dan menyiapkan segala hal yang Anda rasa perlu untuk menemani Anda mendengarkan audiobook ini. Anda sudah siap? Mari kita mulai. Mencoba mewujudkan rumah idaman Anda sendiri bukanlah hal yang mudah. Anda harus mencurahkan pikiran, tenaga, dan waktu secara konsisten agar dapat mencapainya. Akan tetapi, jangan biarkan hal ini membuat Anda mengurungkan niat Anda. Berpikirlah secara modular. Hal ini berguna khususnya saat Anda menghadapi persoalan yang rumit, seperti misalnya saat Anda ingin merencanakan, mulai membuat gambar rumah minimalis yang Anda inginkan, atau mulai membangun rumah impian sederhana Anda. Berpikir modular membantu Anda memecah persoalan yang besar ke dalam potongan yang jauh lebih kecil, memudahkan kita untuk mencerna masing-masing bagian masalah dari sebuah masalah yang lebih besar sehingga memungkinkan kita untuk memecahkannya satu demi satu. Untuk itu, saya memecah panduan ini ke dalam beberapa bagian atau tahap yang lebih kecil agar lebih mudah diikuti. Pada prinsipnya, terdapat 6 tahap penting yang setidaknya perlu dilalui saat Anda akan merencanakan rumah idaman Anda. Tahapan tersebut yaitu 1. Memilih lokasi yang tepat. 2. Mengenal tapak lebih dekat. 3. Menyusun gagasan dalam pikiran. 4. Mulai menuangkan ke atas kertas. 5. Membuat daftar aktivitas dan program ruang. 6. Drafting. Mari kita mulai membahasnya satu per satu. 1. Memilih lokasi lahan yang tepat untuk rumah impian sederhana Anda. Salah satu hal pertama yang seringkali cukup menantang bagi kebanyakan orang ketika berniat untuk merencanakan rumah idamannya adalah pemilihan lokasi. Memilih lokasi yang tepat untuk rumah tinggal impian Anda bisa jadi triki. Namun demikian, apabila Anda belum memiliki bayangan mengenai lokasi di mana Anda akan membangun rumah tinggal Anda, janganlah hal ini menghalangi Anda dari berproses lebih lanjut dalam merencanakan rumah idaman Anda. Untuk sementara, Anda hanya perlu fokus pada beberapa aspek yang perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih lahan sehingga Anda tidak menyesal kemudian. Beberapa aspek tersebut antara lain aspek teknis seperti kondisi dan posisi tanah, misalnya apakah tanah merupakan dataran atau tanah yang berkontur yang berlokasi di daerah perbukitan. Mengetahui kondisi dan posisi tanah penting karena akan mempengaruhi jenis dan komponen struktur bangunan rumah tinggal yang akan kita rencanakan. Selain aspek teknis, Anda juga perlu mempertimbangkan aspek sosial.
faktor keamanan lingkungan sekitar, kenyamanan, maupun aksesibilitas lokasi. Untuk melakukan pengecekan lokasi secara teknis, lebih aman dilakukan dengan mengajak rekan, kenalan, teman yang ahli di bidang teknik sipil untuk melihat kondisi tanah kafling Anda. Sedangkan apabila Anda melakukan pengecekan sendiri, secara sederhana Anda perlu mengamati beberapa hal antara lain. A. Perhatikan beberapa sifat tanah yang terdapat di lahan milik Anda, khususnya kedalaman tanah kerasnya. Hal ini terkait erat dengan sistem struktur bawah yang diperlukan untuk bangunan rumah Anda. Untuk rumah sederhana dan kedalaman tanah keras yang relatif dangkal, jenis pondasi dangkal seperti pondasi batu kali sudah cukup untuk menopang beban mati dan beban hidup bangunan. Cara sederhana yang dapat Anda lakukan dalam tahap ini adalah dengan mengamati rumah-rumah yang sudah lebih dulu ada di sekitar lokasi. Perhatikan bagian pondasi bangunan dan bagian dinding bangunan apakah terdapat tanda-tanda pergeseran tanah pernah terjadi, settlement. Tanda-tanda pergeseran ini dapat dilihat antara lain dari adanya retakan pada dinding yang diakibatkan penurunan tanah. Hal ini penting untuk dilakukan khususnya apabila lokasi lahan berada pada daerah perbukitan mengingat adanya resiko pergerakan tanah yang lebih tinggi daripada lokasi dataran. Khusus di kawasan perkotaan yang cenderung padat penduduk dan bangunan, perhatikan apakah rumah di sekitar lebih banyak menggunakan sumur bor ataukah sumur biasa. Pengambilan air tanah berlebih khususnya pada area padat penduduk berpeluang membuat tanah mengalami settlement atau penurunan, yang akhirnya dapat mempengaruhi struktur bangunan. Menurut Lambe, T.W., dan Whitman, R.V., 1969, beberapa masalah struktural terkait kondisi tanah tidak dapat dilepaskan dari beberapa karakter tanah, yaitu tanah tidak memiliki hubungan linear ataupun unik terkait properti sifat stress-strain, tegangan-regangan, yang dimilikinya. Perilaku tanah bergantung pada tekanan, beban mati dan beban hidup, waktu, durasi, kala musim, dan lingkungan sekitar. Pada dasarnya kondisi tanah pada lokasi yang berlainan adalah berbeda unik. Terkait dengan persoalan mekanika tanah, tanah yang terlibat dalam proses ini tidak dapat diamati secara menyeluruh di lokasi melainkan dengan pengamatan pada sampel-sampel tertentu saja. Mengingat tanah, sampel, sangat sensitif terhadap pengaruh dari luar, hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa sifat properti tanah yang dievaluasi melalui pengukuran di laboratorium kemungkinan berbeda dengan tanah yang terdapat di lokasi. Untuk itu, memang sebaiknya Anda mengamati tanah pada lahan yang Anda miliki dengan seksama. Paling tidak, dengan membandingkan dengan kondisi tanah di lingkungan sekitarnya, gambaran secara umum kondisi tapak dapat kita ketahui lebih awal sehingga desain yang kita kembangkan akan optimal. B. Anda perlu mengamati atau mendapatkan informasi dari penduduk sekitar mengenai kondisi tanah di lahan Anda setidaknya pada 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Mengetahui kondisi tanah yang akan menjadi tapak bagi rumah impian sederhana Anda memudahkan Anda mengantisipasi masalah yang mungkin muncul di kemudian hari. Masalah-masalah seperti genangan, banjir, pengikisan tanah akibat air hujan, tanah terlalu kering, dapat Anda petakan lebih dini, sehingga Anda dapat menempatkan ruang-ruang yang Anda butuhkan dengan lebih baik. Apabila Anda memiliki informasi yang lengkap mengenai kondisi lahan Anda baik di musim kemarau maupun musim hujan, itu dapat membantu Anda menentukan komponen rumah yang Anda pikir harus ada. Lahan yang mendapatkan banyak aliran air baik langsung dari hujan maupun dari lahan lain di sekitarnya pada musim hujan, bisa menjadi alasan bagi Anda untuk memikirkan pola drainase yang baik. Lebih jauh lagi, bisa saja hal ini membersihkan ide di dalam kepala Anda untuk memanfaatkan air hujan dengan sistem rainwater harvesting, sistem untuk memanen air hujan sehingga dapat dimanfaatkan untuk keperluan kita di saat yang lain. C. Anda perlu mempertimbangkan juga berbagai aspek sosial lain. Ketika memilih lokasi untuk rumah idaman Anda juga perlu memikirkan aspek sosial lainnya. Keamanan, kenyamanan lokasi merupakan salah satu bahan pertimbangan yang juga penting.
Faktor keamanan lingkungan misalnya, dapat mempengaruhi bagaimana Anda membuat desain pagar di rumah Anda, atau desain dan perletakan pintu. Pola sirkulasi yang terdapat di lingkungan tapak serta pola aktivitas harian pada tapak, merupakan salah satu hal penting untuk dipikirkan sehingga Anda dapat mengoptimalkan tapak rumah tinggal Anda. Selain dua hal di atas, faktor aksesibilitas lokasi juga perlu Anda pertimbangkan masak-masak. Apabila Anda memilih lokasi yang jauh dari tempat biasa Anda menjalankan aktivitas sehari-hari, misalnya tempat kerja Anda, tentunya ongkos transportasi menjadi sangat mahal. Namun demikian, tantangan yang biasanya dihadapi oleh Anda yang sedang mencari lokasi lahan tanah yang paling optimal, aksesibilitas cukup baik, dan harga lahan masih relatif terjangkau, khususnya di daerah perkotaan sangatlah besar. Hal ini terlebih lagi di kota besar seperti Jakarta. Saran saya, rajin-rajinlah mencari informasi dari berbagai sumber yang dapat diandalkan. Salah satunya misalnya dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait harga lahan dan harga properti. Nah, tahap pertama ini barulah tahap awal. Tahap berikutnya akan lebih jauh membahas pengenalan tapak rumah impian sederhana Anda secara lebih detail.